Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia, materi kelas 8 semester 1. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia dapat bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak manusia sendiri terdiri dari 3, yaitu rangka, sendi, dan otot. Yang pertama, mari kita bahas mengenai rangka atau tulang. Tahukah kalian apa itu rangka dan tulang? Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan membentuk dukungan fisik bagi makhluk hidup. Sedangkan tulang, struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai memberikan bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Kemudian melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Ketiga, menopang tubuh. Keempat, tempat pembentukan sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih. Dan yang terakhir, tempat menempelkan otot. Nah teman-teman, susunan rangka manusia orang dewasa itu terdiri dari 206 tulang, di mana dibagi menjadi 2, yaitu aksial dan apendikular. Aksial merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang. Di antaranya ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Sedangkan apendikular merupakan rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang. Di antaranya tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, tulang panggul, tungkai, dan telapak kaki. Selanjutnya, susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3. Tulang tengkorak, tulang badan, dan terakhir yaitu tulang anggota gerak. Berikut jenis-jenis tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Tulang pipa dan tulang pipi. Tulang pipa terdiri dari tulang lengan atas, ruas tangan, tulang paha. Sedangkan tulang pipi terdiri dari tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Kemudian tulang beraturan dan tulang tak beraturan. Tulang beraturan seperti tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan tulang tak beraturan, tulang wajah, tulang rahang, dan tulang hidung. Dan berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama kita bahas mengenai tulang rawan. Merupakan jaringan ikat yang fleksibel namun kuat dan berfungsi untuk melindungi tulang serta sendi. Tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, sel tulang rawan atau kondrasit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3. Tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang keras atau sering kita sebut dengan tulang sejati merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, di mana disusun oleh satu tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan yang lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Tulang keras atau tulang sejati dibagi menjadi 3, tulang kompak, tulang spons atau bunga, dan karang. Sendi adalah bertemunya 2 tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Dengan adanya sendi dapat membantu tubuh kita untuk bergerak. Adapun jenis 3 sendi berdasarkan geraknya. Ada sinatosis atau sendi mati, ada amfiartosis atau sendi kaku, dan diartosis atau sendi gerak.
Adapun jenis sendi lainnya yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi gulung, dan sendi luncur. Selain tulang dan sendi, ada juga otot. Diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Otot sendiri bekerja secara sadar dan ada juga yang bekerja secara tidak sadar. Adapun 3 jenis jaringan otot, yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Tahukah teman-teman, pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin, yang dimana sebagiannya akan berkembang menjadi tulang keras. Perkembangan ini disebut dengan perkembangan osifikasi atau proses pembentukan tulang. Untuk lebih jelasnya, berikut proses pembentukan tulang atau osifikasi. Bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit. Osteosit tersusun meningkat membentuk sistem Haffaz. Di tengah sistem Haffaz terdapat saluran Haffaz yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Kemudian osteosit mengekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Nah, selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifis dan diafisis akan membentuk cakra epifis berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Pada bagian cakra epifis terus mengalami pengulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Terakhir, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang, akibatnya tulang tersebut menjadi beranggapan dan terorisme sumsum tulang. Teman-teman, jagalah kesehatan tulang kita agar kita terhindar dari gangguan seperti berikut. Adapun gangguan tulang belakang yaitu kifosis merupakan kerusakan tulang yang membengkok ke arah belakang, dan lordosis merupakan kerusakan tulang yang membengkok ke arah ke depan, dan skoliosis merupakan tulang yang membengkok ke arah samping. Kemudian ada gangguan fisik yang sering terjadi yaitu fraktura atau patah tulang dan fisura retak tulang. Lalu ada gangguan sendi, yang pertama dislokasi, kedua ankilosis, dan ketiga rheumatoid arthritis. Selain itu ada gangguan fisiologi di mana kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D seperti rakitis dan nekrosis. Gangguan pada tulang dan sendi tadi dapat kita cegah dengan cara pertama olahraga seperti jogging, di mana dapat menjaga kepadatan tulang. Memakan makanan bergizi, memakan sereal dengan kalsium tinggi, berjemur pagi sebagai sumber vitamin D alami yang dimana membantu penyerapan kalsium, tidak meminum minuman beralkohol, serta meminum suplemen kalsium untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. Di balik rumah yang kokoh tentu dibangun oleh pondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh.